berbudaya. Selamat datang di program Nguri Uri Muda Berbudaya. Selamat datang Sobat Ista di program Nguri Uri, program yang diinisiasi oleh IST Akprin Yogyakarta, di mana program ini selalu mendatangkan dan membahas tentang budaya-budaya di Jogja, di Jawa, dan juga membahas tentang para penggiat seni yang mendalami seni di daerah Yogyakarta ini, Sobat Ista. Sama seperti hari ini, Salma Kalisa udah bersama salah satu penggiat seni juga asal Yogyakarta ya. Udah ada Mas Heri di sini. Halo Mas Heri. Halo juga Mbak. Oke, jadi teman-teman atau Sobat Ista nih yang lagi dengerin dan juga nonton, Mas Heri ini adalah owner ya dari Voice of Jogja atau gimana nih Mas? Kalau owner sih sebenarnya kurang tepat sih Mbak. Apa tuh? Sebenarnya saya penggagas. Penggagas Ya. dari Voice of Voice Jogja. Jogja. Jadi Voice of Jogja ini teman-teman adalah retail brand gitu dari Jogja gitu ya. Udah sejak kapan sih Mas Heri? Sebenarnya kalau Voice of Jogja di bidang budaya itu dari 2012 Udah lama ya, udah cukup lama 2012, hampir 10 tahunan. kurang lebih. Kurang lebih hampir 10 tahunan udah ada di Jogja juga. Nah itu Mas Heri sebagai penggagas itu dari awal sendiri kah mungkin yang memikirkan oh ini kita buka retail brand Voice of Jogja, itu memikirkan sendiri atau dibantu dengan siapa aja sih Mas? Awalnya sih sebenarnya kalau aku boleh kasih tahu mengenai sejarahnya ya. Boleh. Kenapa berpikir seperti itu? Sama seperti orang biasa. Jadi awal tahun 2009 sebenarnya Voice itu bukan yang budaya ya. Iya. Itu tetap arahnya ke arah distro gitulah. Oke. Arahnya ke gambar balungan, tengleng. Tengkorak gitu. Oh iya tengkorak Jadi gitu. memang arahnya ke situ, tapi akhirnya lambat laun bisnis kurang bagus ya. Terus terang nggak bagus banget bisnis yang pada saat itu. Dan Itu tahun berapa tuh, pada saat tahun berapa? 2009 kalau nggak salah. 2009 2010 kalau nggak salah. Oke, Nah, terus? akhirnya nggak tahu ya, karena ilmu bejo sebenarnya. Tiba-tiba itu keluarga saya itu kan punya tempat di Kampung Taman namanya. Oke. Dan di situ saya disuruh ngontrak di situ. Saya ngontrak, akhirnya melihat perkembangan, akhirnya oh budaya nih bagus nih masalahnya. Oh wayang, apa sih budaya apa sih yang belum diangkat gitu? Kalau aku sempat pikir oh wayang kayaknya. Awalnya sangat simpel, wayang Yeah. yang 2 dimensi gitu main. Oke. Akhirnya aku pelajarin segala macem, aku pelajarin konsep yang belum dalam tanda petik itu mungkin pernah ada, tetapi nggak dimaksimalkan mungkin. Aku ambil konsep bercerita, dan konsep bercerita itu pun awalnya pun juga karena ilmu bejo juga Mbak. Kebetulan ada Pak Suyadi ya, Pak Suyadi. almarhum. Almarhum Suyadi itu pemerannya dan penciptanya Unyil. Oh iya Unyil. Itu kebetulan datang ke Jogja, dan itu kebetulan dia lagi menghadiri acara yang diadain oleh Butet. Butet. Jadi mengenai dongeng atau apa gitu. Dan kebetulan Pak Suyadi itu ada masalah Oke. mengenai hak siar masalah Unyil kalau nggak salah itu. Laptop si Unyil itu. Dan akhirnya kita sebagai apa ya yang suka dengan Unyil itu bikin suatu movement ya, gerakan. Jadi aku bikin desain itu gambar Semar, tapi kepalanya tuh Pak Raden atau Pak Suyadi. Tahu. Dan itu kebetulan saya jual, aku jual. Dan hasil penjualan itu tak kasihkan ke Pak Suyadi keseluruhannya. Oke. Tanpa ada yang buat Mas Herinya gitu apa gimana? Nggak ada. Oke. Sama sekali nggak ada itu. Karena memang terus terang Pak Raden ini salah satu apa ya, dongeng ya, pendongeng yang sangat kental ke kami gitu. Dan kami juga merasa bahwa kasihan juga ya orang kayak gini gitu maksudnya. Iya. Dan akhirnya jual situ hasilnya nggak terlalu banyak sebenarnya, karena juga modalnya juga dikit gitu Iya, kan. iya. Akhirnya sama Pak Suyadi ini tanya ini loh, kenapa nih gambar kayak seperti ini nih? Kok ada gambar Semar digabungin dengan saya gitu konsep. Kepalanya gitu. Kita cerita nih, akhirnya dia bilang itu dia katanya. Apaan itu dia bilang? Nopo ya Pak niku? Itu sing kue dol. Hah? Nopo? Ceritone? Iya, ceritone niku sing kue dol. Dan akhirnya kita gali, dan akhirnya oh iya benar juga ya.
Dan akhirnya makanya terciptalah Voice of Jogja. Voice of Jogja. Jadi awal itu sebenarnya Voice of Crime sebenarnya awalnya. Oh iya. Karena kami menolak adanya konsep yang menjelek-jelekan atau tentang agama gitu maksudnya. Awalnya itu, akhirnya kita jadiin Voice of Jogja, konsep yang mengenai wayang, yang ada ceritanya. Oke, jadi konsepnya itu dari kaos-kaosnya dan segala macam sampai sekarang tuh emang konsepnya tuh awalnya tuh bercerita dulu nih tentang ya mungkin wayang dan lain sebagainya, pokoknya tentang budaya-budaya lokal Jawa gitu kali ya Mas. Kurang lebihnya gitu. Oke, tapi Mas Herinya sendiri emang suka dunia apa ya kayak industri kaos rumahan atau ya industri kaos seperti itu emang udah dari kapan sih Mas kalau boleh tahu? Kalau mengenai bikin baju ya, bikin t-shirtnya itu sebenarnya aku dari mahasiswa ya. Oh iya, Ya. wow, jadi Dari- udah produktif sejak mahasiswa. Betul, dari mahasiswa karena kebetulan aku mau beli suatu brand dari Amerika gitu. Oh wow. Basket, aku dulu suka basket itu. Cuman nggak bisa tuh, mahal banget harganya. Iya, iya, iya. Akhirnya aku bikin sendiri dengan baju yang besar-besar gitu. Akhirnya aku belajar tuh cara pola segala macam. Dan akhirnya ya dulu masih sistem orang biasa yang apa namanya, kita titip jual dan duitnya nggak ada. Oke, yang Paham penting nggak? mungkin berkarya dulu kali Mas. Enggak, yang penting aku punya baju yang aku pakai, Oke. lainnya buang. Maksudnya buang itu kita coba menjual, tetapi duitnya nggak sampai ke kita. Utang gitu. Iya, benar. Paham lah, Udah mahasiswa. paham. Tapi itu belajar, tadi kan Masnya bilang belajar tentang membuat segala macam Pola, itu ya. otodidak atau belajar sama orang apa gimana? Kalau misalnya kita bertanya itu termasuk otodidak, ya berarti aku bilang otodidak sih. Oh, belajar sendiri ya. Pertama aku lihat, terus aku tanya konsepnya, dan banyak permasalahan ini salah, jadi ya semi otodidak lah aku bilang. Tetap ada peranan orang lain sih sebenarnya. Oh iya, berarti otodidak tapi ada juga lah sedikit banyaknya mungkin dan bantuan dari ditipu. luar. Oh iya, apa Iya, tuh ceritanya gimana? Ditipunya gini loh, oh ini salah Pak, dijerumusin ya deh. Kita dikasih ini tapi dibikin salah, ini salah terus. Oh, alah. Akhirnya dari yang salah itu kita mulai pakai logik, oh ini kayak gini, oh akhirnya belajar sendiri. Belajar sendiri dan benar gitu sampai sekarang gitu kan ya. Sampai sekarang menurut kami benar. Oke, nah apa sih Mas Heri yang membedakan Voice of Jogja dibandingkan dengan mungkin brand-brand lain atau tempat-tempat lain gitu? Apa sih yang membedakan? Kita yang membedakan sama yang lain ya, kalau aku boleh berani sebenarnya aku nggak suka membandingkan, tapi kelebihan kami sebenarnya kami tidak menjual. Oke. Kami di tempat kami itu tidak boleh namanya menjual. Jadi kalau ada teman kami memanggil pekerja kami itu teman atau bukan pegawai atau enggak. Jadi rekan kami itu kalau dia melakukan suatu kata atau gerakan tubuh yang menjual, saya pecat. Oke. Jadi memang konsepnya di tempat kami itu memberikan apa yang tamu mau. Contohnya misalnya konsepnya itu mengenai wayang, bercerita lah. Yang pasti cerita, wah ini desainnya apa nih? Gambar misalnya gambar Karno kan anak pertama dari Kunti ya. Diceritain, setelah itu produknya jeleknya apa nih? Ini bagusnya ini. Jadi kita hanya kayak kesannya kita hanya mempresentasikan aja, tapi tidak boleh menjual. Oke. Contohnya misalnya ini, tolong dong Bu, ini bagus loh, ini harga segini, langsung out. Oke. Jadi karena gini, pada saat kita berdagang atau menjual sesuatu produk, pada saat kita menawarkan itu cukup hanya menjelaskan ini produk apa, satu itu. Jeleknya apa, bagusnya apa, itu cukup karena ada di undang-undang konsumen juga maksimal hanya segitu. Kalau lebih dari itu namanya pemaksaan. Oh iya. Dan itu udah ada undang-undangnya, undang-undang konsumen kalau nggak salah. Jadi pada saat panjenengan menonjolkan badan aja gitu sudah pemaksaan. Itu nggak boleh di tempat saya. Jadi mungkin kalau dibandingkan dengan pertanyaannya Mbaknya bahwa apa sih kami sama yang lain bedanya apa? Bedanya kami tidak menjual, kami hanya sebuah keluarga yang kedatangan tamu, akhirnya kita ngobrol aja. Oke, sama-sama sharing gitu kan ya. Oke, keren banget nih. Keren banget Sobat Ista dan juga teman-teman. Nanti kita bakalan ngobrol lagi sama Mas Heri tentunya di Nguri Uri, tapi setelah yang satu ini. Tetap di Nguri Uri, Muda Berbudaya. Nguri Uri, Muda Berbudaya.
Selamat datang kembali di program Nguri Uri Muda Berbudaya. Masih barengan sama Mas Heri juga nih, Sobat Isa juga teman-teman. Tuh, saya hai dulu Mas ya kamera. Oke, masih ngomongin tentang Voice of Jogja nih Mas. Tadi mungkin udah diceritain sejarahnya tentang terbentuknya Voice of Jogja sampai sekarang dan lain sebagainya. Dan oh iya, sebelum kita lanjut ngobrol, mungkin aku mau disclaimer dulu nih sama pendengar dan juga Sobat Isa yang lagi dengerin atau nonton di YouTube nantinya. Kalau misalnya sekarang kita tidak menggunakan masker ngobrolnya karena kita juga udah vaksin booster ya yang ketiga, dan juga mungkin semua kita juga udah tes mungkin segala macamnya udah aman lah ya pokoknya untuk melakukan interview pada sore hari ini, pada hari inilah gitu. Nah Mas Heri, ngomongin tentang Voice of Jogja, itu kan motif-motifnya kan bergambar ataupun gambarnya itu tentang cerita-cerita budaya ataupun wayang yang ada di Jogja. Tapi itu biasanya motif-motif tokoh apa aja sih yang keseringan ada di motif di tempatku ya, sama Mas Heri? Kalau sebenarnya secara ideologi yang kami usung itu sebenarnya terserah aku Mbak. Oke. Jadi up to Mas Heri ya, terserah Mas Heri ya. Jadi masih ke aku. Tapi kalau kita bicara masalah ke bisnis, apa sih yang ngetren di tokoh wayang itu ya? Jujur aja aku pernah menganalisa tokoh wayang apa aja sih yang ngetren atau yang masyarakat tahu gitu, yang terjual lah gitu. Iya betul. Yang pertama tuh pasti Gatot Kaca. Werkudara, habis itu baru Arjuna, terus Sri Kandi, dah itu aja. Tapi Mas Heri paling suka tokoh yang mana antara yang Mas Heri sebutin tadi? Aku lebih suka ke arah Gatot Kaca juga sih sebenarnya. Karena itu penipuan. Kenapa penipuan Mas? Iya bener. Jadi ternyata aku pelajari mengenai wayang ya. Ternyata tuh filosofinya sangat ini banget ya, sangat kuat sekali. Atau enggak ada kayak kalau kita bicara masalah logik gitu ya, logika itu kita baru tahu tuh, oh kayak gini tuh ternyata. Karena contoh gini kayak Gatot Kaca. Gatot Kaca itu kan anaknya Bima atau Werkudara dengan seorang wanita namanya Arimbi. Dia itu adalah ratu kerajaan dari Pringgondani. Cerita sejarahnya bla 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 panjang sebenarnya. Kenapa jadi si Gatot Kaca itu. Dan Arimbi itu sosok raksasa. Atau orang barat bilang tuh orc sebenarnya, ratu lagi dia kan. Habis itu Bima adalah seorang manusia. Kalau dua gen itu dijadiin satu, otomatis kan dia setengah manusia setengah orc. Setengah raksasa. Kalau orang Jawa bilang genderuwo gitu ya, raksasa gitu, buto gitu kan. Otomatis Gatot Kaca wajahnya nggak tampan lah. Logiknya gitu ya kan. Nah ternyata kita cari nih, dengan logik kita cari, ternyata Gatot Kaca juga memakai namanya topeng wojo. Agar dia berubah menjadi seorang manusia tampan. Yang ganteng gitu. Betul, yang ganteng. Nah itu logika awal tuh, maksudnya di garis merah yang pertama itu. Habisnya aku langsung berpikir, kenapa ya kok Gatot Kaca pakai digituin dulu. Ternyata kami temukan, dan ini masih menurut kami ya. Kalau yang lain mau protes silahkan. Tapi ini karangan kami. Maksudnya wayang itu ada dua, carangan sama pakem. Nah kebetulan aku ambil yang carangan. Nah jadi gini logiknya. Ternyata si sastrawan dari luar, sastrawan Jawa zaman dulu itu memakai Gatot Kaca topeng itu agar para prajurit itu meniru sikapnya si Gatot Kaca. Dan itu kita mengetahui bahwa sifat dari orang Indonesia adalah melihat dulu tampang yang cantik dan ganteng dulu. Setuju lagi. Ya nggak? Ya, benar. Itu sudah makanya di orang si sastrawan Jawa atau simbah Jawa dulu tuh pinter-pinter dan sangat jenius, karena dia memakai kode. Kayak topeng itu kan kode juga tuh, ya kan? Ternyata simbol lah, bukan kode, simbol. Ternyata orang-orang zaman dulu udah ngasih tahu ke kita nih bahwa orang Indonesia atau orang Jawa atau orang apapun, orang Indonesia lah kita bilang itu tuh selalu melihat tampang dulu. Kalau si Gatot Kaca itu memakai tampang aslinya, nggak mungkin ditiru tuh sama prajurit-prajurit yang kan arahnya kan si Gatot Kaca itu nanti dia mati ya, disuruh bunuh diri sama si Krishna. Krishna itu kan titisan Dewa Wisnu. Karena di dalam badannya Gatot Kaca itu ada namanya sarungnya senjata kunta, yang di senjata kuntanya itu dipegang oleh Karna. Baik. Dan akhirnya kan panjang itu ceritanya. Akhirnya sih Gatot Kaca, akhirnya kita tahu tuh bahwa ternyata
orang Indonesia tuh gitu. Dan akhirnya itu yang kami sajikan ke customer kami. Yang di highlightnya itu gitu kan ya. Oke. Logic sebenarnya. Logic sebenarnya. Tapi dari semua pembahasan yang Mas Heri tadi ceritain, Mas Heri itu riset segala macam cerita tentang wayang dan lain sebagainya itu tuh dari mana sih Mas kalau misalnya boleh tahu? Literaturnya gitu ya. Literaturnya gitu. Baca, Google, komik. Komik juga? Komik ya. Komik terus novel. Oh iya. Habis itu Simbah. Simbah. Oh ya, oke. Sama Dalang. Oh, sama Dalang. Ya, jadi sebenarnya banyak. Sebenarnya aku nggak suka tuh nonton wayang tuh nggak suka. Komik saya suka ya komik suka. Novel saya nggak suka segala macam. Tapi gara-gara kejerumus ke dunia seperti ini, akhirnya aku riset tuh. Aku sangat suka banget mempelajari profil ya. Aku pelajari dulu tuh Che Guevara, terus Ramos segala macam, terus Karl Marx pun aku juga belajar konsep Karl Marx segala macam, terus banyak aku suka banget masalah profil. Dan akhirnya dari kesukaanku itu aku mulai belajar tuh Gatot Kaca dulu. Aku mau tak gali ini apa sih bla 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 bla. Oh ternyata ini toh maksudnya. Tapi itu belum tentu benar karena ini kan sepihak ya dari kami. Benar. Kami nggak pernah ngomong cerita kami benar. Kami selalu ngomong ke customer atau ke tamu kami itu ini adalah versi kami yang kita kumpulkan, yang kita riset secara logik. Karena di tanah Jawa itu sebenarnya yang sangat menjual adalah yang unlogic. Benar. Yang hal-hal masalah berbau-bau spiritual itu di tanah Jawa di Indonesia itu sangat laku banget. Nah, kami di sini mencoba bahwa wayang itu bukan hanya itu aja loh. Wayang itu adalah message atau messenger, pesan dari orang lama ke kami agar nih hati-hati loh. Sama kejadian ini hati-hati loh. Sama orang kayak gini nih gimana sih cara bersikap, sama anak tuh gimana sih, karena si Kunti pun juga diceritakan di situ. Jadi mau jadi ibu tuh seperti apa, karena si Karna itu kan anak pertama yang dibuang sama si Kunti kan. Itu Karna tuh sebenarnya tokoh yang aku paling suka sekali. Aku baca dan pelajari itu hati itu renyah gitu loh. Sedih banget. Oke. Jangan nangis Mas. Jangan nangis. Oke. Jadi mungkin emang sudah banyak cerita yang Mas Heri tahu gitu kan ya, mungkin dari Gatot Kaca dan lain sebagainya. Mungkin tadi dari 4 wayang yang Mas Heri suka gitu kan ya. Ada berapa sih kira-kira cerita wayang yang Mas Heri tahu? Banyak banget dong, apalagi literasinya juga banyak dari novel, komik gitu. Kalau aku sebenarnya awalnya emang dari cerita. Setelah itu aku sajikan ke tamu itu bukan cerita, tapi logika. Bener. Contohnya kayak Sri Kandi ya. Ini kadang kami tuh suka wayang itu nggak happy ending. Kita ceritain ke tamu tuh Ramayana tuh nggak happy ending loh. Mahabharata tuh nggak happy ending loh. Mahabharata tuh itu apa? Kalau di Jawa itu Batara Yuda. Itu nggak happy ending loh. Nanti tuh si perang Batara Yuda itu nanti si Pandawa 5 tuh nanti masuk neraka loh. Yang kecuali si Yudhistira loh. Ramayana itu nanti si Sinta sama Rama itu nanti nggak happy ending loh. Nanti dia pisah loh, bercerai loh. Jadi itu yang kita ceritain. Akhirnya tamu tuh, masa sih? Akhirnya coba deh jadi baca. Dia kayaknya baca di Google. Nah itu tujuan kami. Supaya mereka juga mencari tahu gitu kan ya. Benar. Jadi itu. Dan karena zaman sekarang, era sekarang ini informasi sangat gampang. Terus kedua harus ada logika. Betul. Didukung dengan logika gitu kan ya, dan dari referensi yang dibaca gitu. Tapi benar sih Mas, nggak semuanya tuh harus happy ending Mas, ya kan? Bisa aja sad ending. Nah, sebenarnya tuh bisa aja gitu. Oke, kalau misalnya lagi nih tadi motif-motif yang ada di kaos yang Mas Heri bikin gitu kan ya istilahnya. Nah, untuk proses pembuatan, misalnya pembuatan satu kaos itu tuh biasanya berapa lama sih Mas? Dari gambar sama itu ya? Sama betul. Sampai jadi kaos tuh. Bener. Itu absurd tuh, susah dulu kalau dihitung tuh. Karena tergantung ya? Ya sebenarnya proses produksi motong kain segala macam. Kebetulan yang motong kain itu masih aku. Oh iya. Masih motong kain tuh masih aku, yang sampai saat ini yang 80% atau 70% motong kain itu aku. Karena dari segi bisnis, ini cara bisnis. Ini edukasi bisnis juga ya, sobat Tinder dan teman-teman. Kalau bisnis, kalau t-shirt itu tukang potongnya itu benar, untung. Kalau tukang potongnya nggak benar, rugi.
Oke, itu Jadi itu dia kuncinya di situ. kuncinya di sana. Jadi motongnya bener nggak rugi, untung. Kalau misalnya motornya nggak bener ya rugi, gitu. Maksudnya gini, kalau misalnya kita motong itu kita pinter, misalnya ini sisanya kita bikin ini kita untung. Jadi gitu dia. Oh, jadi membuat sesuatu dari yang Sisa. sisanya gitu kan ya. Oh ya, benar. Tapi yang paling lama Mas Heri membuat kaos itu berapa lama sih? Nyampe berapa bulan sih Mas biasanya? Berapa ya? 2 minggu kata. Oh, 2 minggu. Kata itu. Wow, cukup cepat loh itu loh. Berarti emang proses pembuatannya cukup ini ya, cukup satset gitu. Ya nggak sih? Di luar gambar. Di luar gambar. Iya. Oke. Oh, itu tuh misalnya ini kaos nih. Terus tuh bikin gambarnya. Itu bikin gambarnya tuh pakai langsung gimana sih Mas? Kalau dulu aku masih suka banget metode tradisional, yaitu pakai sketch di kertas, itu aku suka banget sampai sekarang. Biarpun aku juga memakai teknologi gambar di kayak Wacom gitu ya, yang langsung di layar itu aku pakai juga sekarang ini. Tapi terus terang aku lebih suka ke gambar di sketch di kertas dulu, aku foto pakai kamera baru aku gambar lagi di situ. Sebenarnya iya. memang tenaganya di banyak, tapi aku suka gitu. Maksudnya basic itu yang utama. Kadang orang kadang sekarang lupa tuh sama kertas tuh. Iya. Sedangkan kertas itu simbah dari segi gambar kalau menurut saya gitu. Ya gitu. Kalau proses gambarnya sih bisa cukup tergantung saya juga sih. Kan menggambar tuh butuh mood juga yang baik gitu kan iya ya. dong. Ya kan? Butuh inspirasi ya nggak sih Mas? Jadi emang takes time banget nggak sih harusnya kalau misalnya? Kalau aku jeleknya di tempat diriku sendiri gitu ya Mbak. Aku tuh bisa aja selama 6 bulan itu nggak gambar sama sekali. Oke, itu mencari inspirasi kah atau belum dapat moodnya? Kalau secara orang-orang umum pada umumnya pasti biar keren gitu ya. Iya, Yang bahasa keren tuh bener, inspirasi bener. gitu Iya, ya. bener. Kalau aku nggak gitu. Ke tingkat jenuh kali ya. Itu yang bahasa yang paling bagus tuh jenuh kali. Karena kalau aku udah dapat enaknya dan dapat apa ya, pengen gambar aja gitu loh. Itu tuh 1 bulan aku bisa menghasilkan kurang lebih sekitar 70 sampai pernah rekor itu 90 gambar. Oh wow. Itu aku 1 hari bisa gambar terus. Tapi jeleknya itu kalau udah capek dan jenuh dan lagi ada masalah gitu ya, lagi ada masalah yang nggak ngenakin aku itu, aku bisa sampai setengah tahun nggak gambar. Pernah sempet yang COVID itu aku sama sekali nggak gambar selama 3 tahun 2 tahun ya. Oke, jadi itu full nggak gambar kan? Nggak gambar, itu nggak gambar sama sekali. Oke, terus mengumpulkan niat untuk menggambarnya lagi itu gimana cara Mas Heri? Bersepeda. Bersepeda. Oke, jadi Mas Heri ini hobinya sepedaan juga ya? Pelarian Mbak sebenarnya. Pelarian. Pelarian. Jadi walaupun ntar pas kelar sepeda kepikiran lagi apa gimana? dengan jujur aja ya, dengan bersepeda aku bertahan hidup di era COVID. Oke. Terus terang aku salah satu perusahaan yang bertahan ya di era COVID yang edan-edanan ini. Pagebluk enggak, ini bukan pagebluk menurut saya. Ya memang eranya lagi susah gitu. Dengan sepeda aku akhirnya menemukan satu jenis bisnis di luar yang konsepku yang kemarin itu menjadi bisa bertahan sampai sekarang. Itu dia. Yaitu aku jualan base layer sepeda. Oke. Itu dia. Keren, berarti inspirasinya tuh bisa datang dari mana aja sebenarnya, sepedaan? Aku bilang tuh bukan inspirasi ya, kalau aku boleh sok-sokan membantah gitu ya. Iya. Jadi itu bentuk ini bertahan hidup ya. Iya sih bener. Bertahan hidup. Kalau inspirasi itu menurut aku tuh sesuatu yang bukan karena pengen dapat duit gitu. Inspirasi sebenarnya biarpun ujung-ujungnya dapat duit gitu. Iya benar. Kalau yang Bertahan hidup. itu bertahan hidup, benar-benar bertahan hidup. Oke. Gimana caranya dapat duit? Oke, baik. Nah, itu tadi untuk proses misalnya proses pembuatan kaosnya mungkin kan, penggambarannya juga dan lain sebagainya. Nah, untuk kaosnya sendiri penjualannya itu udah sampai kemana aja sih Mas? Karena kan mengingat Voice of Jogja di Jogja sendiri pasti udah pada tahu nih Sobat Isa ataupun teman-teman yang lagi dengerin. Susah banget nih jawabannya. Oke. Karena kayak kembali lagi ke zaman dulu ya, zaman dulu era yang tahun berapa sih aku 2012 sampai 2000 sebelum pandemik gitu ya. Itu kami sangat belagu, sangat sombong. Ya, sangat superior gitu kan. Bukan superior ya, bukan superior. Jadi kita gaya hidupnya itu melebihi sultan lah ibarat. Baik. Terus Mas.
COVID kita Hantam aja lah gitu. kalau kita tuh sampai Swiss. Baik. Kita punya cabang di Swiss. Sebelum pandemi ya, keren. sebelum pandemi ya kita punya cabang di Swiss. Ini susah namanya, Legrand Seconnex. Salah tulisannya. Kalau bahasa Prancisnya bilang Legrand Seconnex gitu. Itu salah satu susah banget tuh. Salah satu kota yang dia ada ke Swiss tapi arahnya ke Perancis ya. Jadi gitu. Itu kita ada di situ, kita jual ke Amerika juga, kita jual hampir semuanya sih sebenarnya. Wow. Kecuali Kutub Utara belum. Ya maksudnya ke Kutub Utara juga agak susah ya Mas gitu. Oh iya, berarti emang sampai penjualan itu juga sampai itu tadi luar negeri Amerika, Swiss dan pembantu Prancis gitu. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah juga nih Sobat Isa. Jadi kalau misalnya Sobat Isa suka juga mungkin ya sama kaos-kaos yang motif-motif yang ya budaya-budaya kesenian harus banget mampir ke Voice of Jogja nih. Maksudnya harus wayang harus disukain nih. Harus disukain juga apalagi buat penduduk lokal ya, masyarakat lokal gitu. Apapun produknya wayang harus disukain. Betul. Oke, baik Sobat Isa, nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Mas Heri di Nguri Uri. Nanti kita bakalan mungkin ngomongin tentang gimana sih cara melestarikan si wayang ataupun batik ataupun kesenian yang ada di Yogyakarta. Tetap di Nguri Uri, muda berbudaya. Nguri Uri, muda berbudaya. Baik Sobat Isa, selamat datang di Nguri Uri, muda berbudaya. Kita masih ngobrol sama Mas Heri lagi nih, Sobat Isa dan juga teman-teman ya yang lagi dengerin dan juga lagi nonton nih. Kita masih ngomongin tentang Voice of Jogja, tapi by the way ini kaos yang dipakai Mas Heri ini juga made from Voice of Jogja Mas. Aduh. Iya bener ya. Itu motif atau gambar tentang apa? Mungkin ceritanya ada lagi? Ada nih, ini asu. Oke, apa tuh? Motifnya? Asu tuh bukan ini ya. Aku tuh pengen ngasih tahu tentang tata bahasa sebenarnya. Tata bahasa, di bidang Jawa, bahasa Jawa. Jadi kadang orang bilang pakai asu gitu. Itu kotor banget ya. Iya benar. Padahal kalau kita pelajari itu secara bahasa Jawa, asu itu sopan. Oke. Sing kasar itu kiri. Kiri itu apa? Kalau Jawa itu kan ada ngoko, kromo, rojo, bahasa. Nah asu itu ngoko, sopan. Kalau kasar itu kiri. Asu itu ngoko, yang sopan lagi segawon. Oke. Nah itu jadi aku pengen ngasih tahu bahwa bahasa Jawa itu nggak jorok loh, nggak. Contohnya gini, kayak contohnya kata bajingan. Itu sebenarnya bajingan itu kan super gerobak sapi ya. Itu kata bajingan. Dan ternyata tak pelajari kenapa sih kok aku zaman dulu mikirnya bajingan itu adalah binatang bajing gitu. Ternyata bajingan itu adalah super gerobak sapi. Dan akhirnya aku pikir kok bisa ya kata bajingan itu menjadi suatu umpatan atau suatu kata yang kasar gitu loh. Ternyata mungkin zaman dulu itu orang kaum kaya atau kaum ningrat itu kayak lo kue kayak bajingan sing cerak bokonge sapi. Jadi akhirnya tuh jadi diskriminasi berat sekali itu menurut aku. Makanya aku berkampanye dengan pakaian ini jangan memakai kata bajingan untuk mengumpat karena itu diskriminasi berat sekali antara kaum miskin dan kaum kaya. Jadi kata bajingan itu kayak bajingan sing cerak karo bokonge sapi itu berarti kan kowe cakere sing deket sama kotoran. Sedangkan yang ngomong itu adalah kaum ningrat. Mungkin itu maksudnya. Itu kampanye saya. Oke, jadi selalu menyelipkan mungkin ada edukasi juga kepada nantinya customer dan juga dan lain sebagainya gitu tentang kaos yang dibuat sama Voice of Jogja nih betul. Sobat Ista. Oke, untuk dalam jangka hampir 10 tahun Voice of Jogja berdiri, itu ada tantangan atau kesulitan apa aja sih Mas yang udah Mas Heri dan teman-teman lainnya dalam Voice of Jogja hadapin? Kalau boleh diceritain. Kalau kesulitan selama ini cuma COVID aja sih Mbak. Oh iya. Sombong banget. Oke, bagus. Tapi benar, emang makanya aku tadi bilang bahwa pada zaman sebelum COVID kami memang ini sangat cepat sekali perkembangannya. Perkembangan secara bisnis itu cepat sekali dalam waktu 3 tahun atau 4 tahun. Itu luar biasa meledaknya kita gitu.
Karena emang faktor keberuntungan, bukan faktor kepintaran kami, tapi faktor keberuntungan. Tapi keberuntungan itu ada karena kita ikhtiar. Ikhtiar tuh apa? Ikhtiar tuh malah itu ya Nggak Ustadz. apa, ini kultum. Ikhtiar tuh kita tetap bergerak, tetap melakukan suatu movement, suatu gerakan yang akhirnya ke arah yang kita mau dapatkan, itu maksudnya seperti itu. Makanya kalau sesuatu yang proses ya sangat panjang, nggak masalah jelek atau enggaknya. Terus terang kami yang saat COVID itu yang benar-benar buat kami ambiar ya. Oh iya. Berarti di saat COVID gitu kan ya. Nah, Ya. terus cara Mas Heri dan mungkin apa ya? Gimana sih cara ataupun strategi dari Mas Heri dan teman-teman dari Voice of Jogja mengakalin tuh lagi COVID terus naik lagi nih sampai Waduh, sekarang? panjang banget tuh Mbak ceritanya, dan itu hampir kurang setengah senti lagi saya sudah mengalami sadaran diri. Oke. Edan. Iya, setengah senti lagi. Itu kalau Mbaknya nanya seperti itu banyak Mbak. Contohnya kita jualan masker, kita hanya untung 200 rupiah. Oke. Karena gini, ini juga buat teman-teman ya. Maksudnya kalau yang kesindir ya monggo marah sama saya nggak apa-apa. Jadi pada saat COVID itu kebetulan kami sangat mengetahui siapa yang benar-benar tulus berbisnis sama tidak. Contohnya gini, kita jualan ini nih, bikin masker, ada masker gitu kita bikin, terus ada bagus tuh penjualannya bagus, mungkin termasuk murah kali kita jualan gitu. Setelah itu ada orang yang datang ke kami, Mas bisa nggak bikin masker tapi harganya cuman biaya produksinya cuman 4.000 gitu kayak gitu ya. Terus nah 4.000, iya nanti sekian ribu piece katanya. Saya bilang 4.000 Pak, ya Bapak nggak menghitung apa konsepnya, hitungannya kain ini berapa, memang kain sedikit ya kan, tetapi penjahitnya gimana. Sedangkan kami di sini tetap, kenapa kita membuat masker itu, kita bukan sok-sokan baik ya, karena pada saat COVID terus terang penjahit saya pun juga mengalami penurunan ekonomi, jelas jauh sekali penurunannya. Kalau kita tekan itu, si penjahit itu menjahit hanya 500 rupiah, tekan lah Mbak kira-kira, sampai nggak di hati gitu loh pada saat COVID seperti itu. Sedangkan kami memberikan satu masker itu mungkin sekitar hampir sama kayak harga kaos jahitnya, agar tetap berputar. Mainnya di situ kami sudah menghitung aset kami yang untuk bertahan hidup, kira-kira Voice ini hanya bisa hidup itu 2 tahun dengan kami menjual aset kami gitu loh. Tapi kan kita tidak bisa aset kami ini kita berikan ke penjahit kan. Otomatis kita caranya si penjahit ini tetap duwe gawean. Ya dengan cara bikin masker itu. Ditawar tuh sama itu 4.000, Pak, ampunten ya Pak, 4.000 itu biaya saya jahitnya aja Pak. Terus Bapak nanti jual berapa? Ternyata dia mau jual harga 15.000. Nah akhirnya ketahuan tuh. Oh ternyata manusia itu kayak gini ya maksudnya, hanya memikirkan wetenge dhewe, ora mikir liyane toh. Jadi seperti itu, dan akhirnya itu sebenarnya kalau kendala kami yaitu berhubungan dengan manusia. Betul. Serem. Karena kita nggak pernah tahu isi pikiran manusia ya, Isi perutnya Mbak. Isi pikiran dan hatinya manusia itu kita nggak ada yang tahu Mas, benar-benar. Jadi harus ya hati-hati aja lah gitu, walaupun kita atau mungkin sama teman dan lain sebagainya, itu emang harus hati-hati juga sih Mas kalau menurut aku. Serem Mbak. Terus itu mungkin kesulitan di masa pandemi gitu kan ya, untuk 10 tahun sampai sekarang Voice of Jogja berdiri gitu. Kalau misalnya pengalaman paling berkesan itu tuh pada saat kapan sih Mas, boleh dong diceritain Apa mungkin? nih? Pada saat COVID atau Pada saat Voice of Jogja berdiri. Oh banyak dong. Banyak banget. Yang paling berkesan banget itu ketemu dengan Pak Suyadi ya, Pak Raden. Itu jelas sekali, karena dengan ketemunya Pak Raden akhirnya ketemulah konsep kami seperti ini. Satu itu, yang kedua si yang punya Facebook ya. Biarpun emang bejo ya, ilmu bejo. Awalnya kan dia pengennya ke kampung cyber gitu intinya. Tiba-tiba kok mandek di tempatku gitu loh. Dengan pakaianku yang ala kadarnya gitu, dengan posisi badanku gemuk, kemproh, jijiin. Aduh. Akhirnya malah si yang punya Facebook si Mark, nah saya manggilnya Lek Mark. Pak Lek Mark itu ngobrol sama aku gitu, bahas mengenai kita. Aku nggak tahu tuh siapa tuh si Mark tuh.
Akhirnya ngobrol, dia bahas, akhirnya kebetulan juga dia menuliskan di wallnya juga gitu loh. Dan akhirnya gara-gara si Mark itu menuliskan di wall Facebooknya dia, secara nggak langsung muncul tuh siaran dari penyiar Jepang ya datang. Habis itu Lonely Planet datang ke kita meliput segala macam, dan akhirnya gitu. Itu sebenarnya yang berkesan. Yang lainnya lagi ya banyak, Mbak. Contohnya ketemu customer pertama kita berdiri, itu berkesan banget. Habis itu dia masih ingat kami terus. Tapi yang jelas yang paling berkesan banget tuh setelah pandemik sebenarnya. Kita ketemu dengan customer pertama kami, datang ke tempat kami. Wah lega banget. Iya benar-benar. Jadi kayak plong gitu. Wah datang lega. nih mereka. Ternyata dia nggak lupa gitu. Ternyata mereka nggak lupa sama Face of Jogja. Dan dia malah hafal, teman yang kerja di tempat kami tuh zaman dulu seperti apa, dia malah hafal. Gitu. Karena mungkin itu tadi ya, sistemnya di Voice of Jogja itu kan kayak temen juga kan, kayak keluarga. Jadi mungkin pembelinya pun atau konsumennya pun yang kesana juga merasakan nyaman-nyaman aja datang ke Voice of Jogja gitu. Secara bahasa munafik ya? Ya, secara bahasa munafik ya. Oke, siap Sobat Ista. Oke. Ini tadi Mas Heri kan ngomong sempat dulu pas COVID bikin masker, terus sekarang mungkin yang jalan juga kaos atau apalagi sih rencananya ke depan, atau sekarang lagi produksi apalagi sih Mas? Tetap sama sih. Masih ke arah kaos ya. Tapi kalau rutannya itu awal kita kaos, habis itu COVID itu kita bikin masker, setelah itu kita bikin baju dalaman untuk bersepeda yang untuk bertahan hidup itu. Setelah itu kembali ke kaos lagi konsepnya. Ya rencana kedepannya sih kita flow on the floor aja. Jadi go with the flow. Let it flow. Jadi kebetulan kami kalau ditanyain cita-cita ke depan apa, banyak Mbak. Kalau secara umum banyak banget cita-citanya. Kita bisa seperti senior kami yang jualan kaos gitu maksudnya. Segala macam banyak, tapi kami sadar dengan adanya COVID itu kita ikutin alur aja lah. Ikutin alur sambil kita melakukan sesuatu yang terbaik. Maksudnya kita tidak berbohong ke customer, terus kita melakukan servis yang baik, maksudnya melayani dengan baik. Itu nanti insya Allah kita ikutin alurnya tuh antara deras atau lambat itu kita nikmati aja, karena menurut kami enjoy the journey itu lebih menyenangkan dibanding enjoy the destinasi gitu. Iya benar-benar. Setuju. Ini bagus banget nih Sobat Ista ya. Ucapan dari Mas Heri pada hari ini. Oke, kalau misalnya dari Voice of Jogja sendiri, kalau misalnya teman-teman atau Sobat Ista yang pengen mampir atau pengen ketemu sama Mas dan Mbaknya gitu kan ya, bisa datang kemana Mas? Kebetulan toko kami itu ada di lokasi yang sangat orang pada tahu semua, yaitu Kampung Taman. Kampung Taman. Tepatnya objek wisata Water Castle, artinya itu pasti seluruh dunia pada tahu. Kampung Cyber. Kampung Cyber itu pasti semua pada tahu, karena terus terang ya Kampung Cyber itu wow. Wow, super. Cuman itu aja aku bisa mengungkapkan dengan satu kata aja, yaitu wow. Wow-nya itu bukan secara teknologi ya, secara manusianya itu wow. Wow, pokoknya Kampung Cyber wow gitu. Jadi tagline. Jadi tagline bisa tuh, jadi tagline Mas. Mahal. Kampung Cyber. Wow. Gitu. Simple tapi enak didengar ya. Oke. Terus ngomongin lagi misalnya nih kan yang kesana tuh datang misalnya customer yang mungkin hanya mau tahu nih kayak ini kaosnya tuh bagus ya, terus misalnya mau nanya-nanya gitu loh Mas, kayak kaosnya ini segala, gimana cara bikinnya apa segala macam, itu boleh Mas kayak cuma boleh. Kita jelaskan dengan ilmu yang kami dapat ya, karena terus terang secara produksi kainnya pun pabrik ya. Pabrik itu kan juga punya rahasia sendiri itu. Kita bakal menjelaskan apa yang kami tahu gitu maksudnya. Secara nanti jeleknya apa, bagusnya nanti apa, nanti mencitnya berapa senti gitu. Karena konsep yang kami sungsung kita adalah tidak pernah boleh berbohong sama customer sama sekali. Benar. Tapi kalau salah wajar. Maksudnya gitu. Berarti kalau salah itu berarti kita bukan yang tidak tahu, tetapi belum tahu. Maksudnya seperti itu. Misal contohnya kan banyak banget ya teman-teman penjual oknum ya. Aku bilang oknum ya. Itu suka lebay ya. Bener bukan bohong, lebay. Dari segi menjual. Contohnya misalnya, ini kainnya nggak mungkin menciut Pak. Tapi secara logika
kapas itu menciut. Oh iya Iya, benar. Kalau polyester itu nggak menciut, tapi melebar. Karena gini, kapas kita ambil sekapas lah, kita kasih air kapas itu, habis itu kita keringkan kapasnya itu, kan dia masih tetap stabil di ciutnya kan, nggak mungkin kembali lagi ke empuk kecuali kita kasih bahan pelembut lagi, jadi kembali lagi gitu. Itu yang kami kasih tahu ke customer bahwa logika produksi itu seperti itu, logika barang kami itu seperti itu. Jadi itu yang kami sajikan pasti. Oke, jadi kalau misalnya ada rombongan-rombongan study tour yang mau main ke tempatnya Mas Heri malah boleh ya? Malah kebanyakan ke kampung cyber sebenarnya. Oke, wow. Kampung cyber, wow. Tagline lagi. Oke, Sobat Isa. Siap. Berarti kita bakalan ngobrol lagi ya Mas ya di sesi selanjutnya. Semuanya Sobat Isa juga tetap dengerin Nguri Uri Muda Berbudaya. Nguri Uri, muda berbudaya. Masih di Nguri Uri Muda Berbudaya. Oke, ini seru banget nih ngobrol hari ini barengan sama Mas Heri dari Voice of Jogja. Tadi udah ngomongin tentang dari awal ya, mungkin tadi udah ngomongin tentang sejarahnya, udah ngomongin tentang gimana sih mungkin strategi Voice of Jogja untuk bertahan hidup tadi kan ya, mempelajari nggak tuh ngobrol tentang itu juga. Tapi gopus loh Mbak. Iya benar. Dan lain sebagainya, banyak banget pokoknya Sobat Isa yang bisa dipetik nih dari hari ini dari Mas Heri sendiri. Nah untuk sekarang nih, zaman sekarang misalnya kan, mungkin zamannya anak muda banget dan lain sebagainya gitu ya Mas Heri. Mas Heri sendiri tuh berpikiran gimana sih terhadap, mungkin sering ngeliat anak muda di sekitaran Mas Heri, gimana sih tanggapan mereka terhadap budaya-budaya zaman sekarang? Mereka tuh masih suka nggak sih, masih seneng nggak sih untuk melestarikan? Ada nggak sih mereka tuh niat untuk melestarikan budaya, seperti mungkin kayak Voice of Jogja bikin kaos yang budaya-budaya gitu-gitu? Aduh, ini mau dijawab jujur atau lebay Mbak? Jawab jujur Mas, jujur. kita di sini sangat-sangat mengedepankan kejujuran. Kalau lebay pasti mereka lupa gitu. Iya benar-benar. Pasti mereka nggak inget gitu. Terus gimana Mas? Kalau jujur sebenarnya kalau aku boleh mencari yang salah siapa gitu ya. Sebenarnya terserang kalau yang muda yang berbudaya gitu ya, atau muda berbudaya itu sekarang mengalami penurunan ya. Iya, terus Jelas jauh sekali penurunannya. Tapi kalau kita tarik terus kita ambil kok bisa ya kayak gitu ya. Sebenarnya yang salah orang tua Mbak. Oke, kalau misalnya kita tarik dari ininya lagi ya. Orang tua. Kenapa aku bilang orang tua? Karena mereka tidak mau mengenalkan budaya itu. Mereka hanya mengenalkan budaya tentang kemudahan, efisien, contohnya gadget. Padahal sedangkan gadget itu kan banyak tuh bisa ngulik tuh, tapi mereka nggak mau ngasih tahu. Konsepnya seperti itu. Kalau mengenai muda ini, mengenai pandangan ke budaya Jawa ya, kebetulan aku Jawa ya, kita bahas Jawa, itu jelas sangat mereka tidak tahu. Yang muda maksudnya yang muda itu tingkat mahasiswa ya. Wong tingkat yang punya anak atau sudah punya cucu aja nggak tahu loh Mbak. Wayang aja nggak tahu gitu loh. Oh masa sih masih tanya, ibu tahu? Enggak lah. Jadi siapa yang salah? Yang salah sebenarnya adalah regenerasinya itu. Sedangkan simbah-simbah itu pada tahu, tapi mungkin wah kuno lu. Oh iya, takut dibilangin kuno ngapain? Ya itu dia. Ini gitu. Betul. Kalau masalah muda itu yang jelas tetap aja kami selalu mengatakan yang salah adalah yang generasi tua sebelumnya. Ya, anak muda itu nggak pernah salah sebenarnya. Mereka itu ibaratnya kayak Wisanggeni Mbak. Wisanggeni itu kalau aku boleh cerita ya, Wisanggeni itu adalah tokoh pewayangan yang asli dari Indonesia, buatan Indonesia. Lainnya sebenarnya saduran atau plagiat dari cerita Hindu atau India. Wisanggeni itu adalah inti dari api ya. Wisang itu kayak racun atau wiso, racun ya. Geni itu api. Jadi inti dari api adalah Wisanggeni. Wisanggeni itu orangnya nggak bisa berbahasa dengan baik. Orangnya ganteng Mbak. Terus rasa berbahasa baik, dengan sopan itu nggak bisa. Ya. Tapi dia kalau melihat sesuatu yang nggak bener, main hajar. Nah itu anak muda. Anak muda seperti itu.
Tetapi si Wisanggenia itu ternyata dia turunan atau titisan dari Sang Yang Tunggal, kalau nggak salah. Sang Yang Menang apa Sang Yang Tunggal ya? Sang Yang Tunggal itu simbahnya para dewa atau bapaknya Sang Yang Tunggal. Sang Yang Menang. Itu bapaknya dia. Secara otomatis ini simbol nih. Kalau si Wisanggeni itu adalah simbol dari anak muda. Karena dia dititis sama sang bapaknya dari para dewa itu, apa sih bapak dewa itu simbol dari budaya. Masuk ke jiwanya si pemuda. Oh, dia kendel, Mbak, kuat. Jadi kalau si pemuda-pemuda ini dikasih masukan atau kasih ilmu budaya, nggak terkalahkan, Mbak. Karena si Wisanggeni sampai sekarang ini tidak terkalahkan. Bapaknya si Wisanggeni aja takut sama si Wisanggeni. Werkudara yang terkenal tidak pernah takut sama siapa saja dan tidak pernah berbahasa baik dengan para dewa, dan dia hanya berbahasa baik cuman sama Dewa Ruci aja. Itu aja wedi Mbak Aro Wisanggeni. Di situ menggambarkan bahwa anak muda kalau disisipin dengan budaya yang baik, misalnya budaya daerah, luar biasa hebatnya. Tapi ternyata si Wisanggeni yang sekarang ini diisi bukan sama Sang Yang Tunggal, Sang Yang Menang, tapi diisi dengan sesuatu yang di luar Sang Yang Menang sama Sang Yang Tunggal itu. Isian dari si Wisanggeninya. Nah, itu kenapa aku selalu tidak pernah menyalahkan yang muda. Itu dia, karena si anak muda ini menjadi seperti apa ya, korban sebenarnya. Aku nggak setuju kalau aku bilang bahwa si muda ini melorot moralnya, nggak setuju. Iya, memang secara fisikal melorot. Nah, tapi kita harus ambil garis lurus dulu nih. Cari tahu dulu nih. Kenapa ini? Karena kalau kita tidak pernah mencari tahu, jadi bias gitu ya. Si orang tua tidak pernah mau tahu, nggak pernah mau belajar dengan kesalahan itu. Betul. Akhirnya nanti generasi berikutnya terulang lagi, apa malah lebih parah lagi gitu loh. Setuju berarti simbol ini. Bener. Tapi setuju benar. Jadi tidak selamanya itu salah anak mudanya gitu ya, kan. Anak muda nggak pernah salah. Anak muda nggak pernah salah gitu. Juga mungkin gimana caranya anak muda tuh bisa melestarikan budaya kalau misalnya nggak dikenalin dulu sama orang tuanya, bener nggak sih? Intinya di situ. Bener. Setuju. Aku setuju. Nah, lalu gimana nih cara, mungkin dari Mas Heri sendiri, gimana cara Mas Heri untuk menginfluence atau untuk memberitahu, menginformasikan, misalnya dari sisi keluarganya, misalnya dari keluarga Mas Heri sendiri, gimana cara Mas Heri itu untuk memberitahu keluarga Mas Heri untuk mencintai budaya gitu? Ke anak saya maksudnya? Mungkin bisa ke anak Mas Heri. Aku suka dongeng. Zaman dulu waktu kecil itu aku memang belum pernah tidak bercerita tentang wayang karena masih kecil ya, terlalu berat sebenarnya. Nah itu kadang aku suka bercerita sembarang aja dongeng, misalnya suatu hari ada katak berpakaian Power Ranger gitu. Intinya. Terus setelah itu dia memakai robot Power Ranger misalnya gitu. Setelah itu dia pulang lagi ke rumah tidur. Sesimpel gitu. Habis itu anakku ketawa. Di situ kenapa aku mau nyusupin Power Ranger segala macam seperti itu, bukan ke wayang. Aku hanya pengen ngasih tahu ke anakku ini tentang cerita dulu. Dongeng. Karena sebenarnya permasalahan wayang budaya itu tidak jauh-jauh dari dongeng. Jadi budaya dongeng di era modern ini menurut aku sudah mengalami kritis ya. Krisis punah sebenarnya dongeng. Adanya YouTube. Oh iya benar. Malah sekarang ada YouTube Kids kan buat Iya, ada. Tetapi sebenarnya aku tidak pernah menentang modernisasi ya. YouTube bagus gitu konsepnya. Tetapi yang aku pengen ngasih edukasi itu bukan ke anak muda, tapi ke orang tua. Ayo mulai kita memanusiakan anak kita gitu loh. Dengan cara apa? Berinteraksi. Yaitu dengan cara apa? Bercerita. Tapi aku nggak punya materinya, Mas. YouTube, Google, segala macam. Buku, cerita lucu-lucu, ada segala macam. Intinya tuh rusaknya budaya di anak muda sekarang ini sebenarnya kalau menurut logika dan menurut analisa dan menurut dobo saya, Mbak, itu adalah tentang dongeng. Jarang loh orang berdongeng. Adanya tentang hoax. Iya benar. Ghosting.
Anak muda banget itu istilah anak muda jam sekarang tuh kayak gitu, makanya ini orang-orang meninggal jaksel kan, which is gitu. Iya kan. itu, makanya jangan pernah mau jadi korban disalahkan Mbak anak muda. Bener. Aku sangat nggak setuju banget kalau anak muda ini gara-gara anak muda loh budaya kita rusak. Stop dulu, jangan. Saya anak muda. Iya. Kita cari tahu dulu nih kenapanya nih anak dong. muda gitu. Harusnya gitu dong. Karena kalau enggak nanti para pengajar saya enaknya sendiri dong sama anak muda. Contohnya pasti ngalamin juga dosen-dosen gitu kan. Pak, saya mau ketemu. Oke, bisa. Sorry ya, nggak bisa hari ini. Saya enaknya sendiri gitu. Bener. Betul. Jadi gimana anak muda pengen maju gitu kalau misalnya nggak diajarin dari yang awalnya dulu, manner atau dan lain sebagainya gitu kan Mas ya. Nah lalu apa kira-kira upaya anak muda nih yang bisa mereka lakukan sekarang, misalnya sebutkanlah misalnya mereka nggak dapat edukasi dari kecil tentang budaya dari lingkungannya dia, terus dia udah menginjak dewasa sekarang, terus apalagi yang mereka bisa lakukan supaya mereka tuh harus cinta dan melestarikan budaya? Tetap kalau saya sih tetap memadukan dua budaya ya, budaya modern sama budaya lama gitu, klasik gitu ya. Contohnya ya kita kayak tadi aku bilang, manfaatkan YouTube, manfaatkan gadget, manfaatkan HP, manfaatkan foto segala macam, tapi outputnya tetap ke budaya. Contohnya misalnya kayak dongeng bercerita ke anak kita gitu, misalnya atau enggak ke adik kita atau ke anak-anak kecil kita, tole kita segala macam. Itu kita dongeng cerita. Karena gini, ada banyak banget teman-teman itu yang kalau lagi ngobrol gini ya, pasti pernah ngalamin tuh. Pasti dia gini, dia main HP ambil ngobrol. Iya sih gini sih, ya. Itu kan pemutusan budaya timur itu sebenarnya. Jadi ke budaya barat, maksudnya budaya modern gitu ya. Aku nggak pernah nyalain budaya barat, tapi ini kan temanya ke budaya klasik sama budaya modern ya. Jadi kayak nolak, aku nggak mau deh bahasa budaya ngobrol nggak mau. Aku ini biarpun dia sambil nyeling gitu loh. Itu kan nggak sopan banget ya. Kalau orang simbahku dulu aku langsung dikeplak ya Mbak. Wah tenang, mak desik langsung. Karena nggak sopan ya. Satu nggak sopan, kedua secara budaya itu kita nggak ada dongeng, nggak ada yang ngobrol secara manusia, dan aku nggak nganggep kamu manusia, kamu hanya sebuah lalu lintas gitu. Sedangkan manusia itu adalah manusia. Nah, yang jadi masalah itu sebenarnya itu intinya, yaitu dongeng. Makanya aku sangat berterima kasih banget sama Pak Suyadi almarhum. Al-Fatihah lanjut aja Mas. Nanti kita doain bareng-bareng. Lanjut. Jadi aku sangat berterima kasih banget. Banyak kayak Mark Zuckerberg, Ratu Belanda segala macam. Terus habis itu para pejabat datang ke situ. Oke, aku berterima kasih. Para artis sangat berkesan. Ya. Benar. Tapi yang banget aku berterima kasih. Bahasanya jaksel nggak ya, banget terima kasih. Itu Pak Suyadi. Iya. Karena dengan dia aku sadar bahwa inti dari aku mendapatkan rezeki dan teman-temanku dapat rezeki yaitu dengan berdongeng, bercerita, ngobrol mengenai produk saya, t-shirt, jeleknya apa, bagusnya apa, segala macam. Terus ini nanti kalau cara nyucinya gimana, proses pembuatannya seperti apa, itu dongeng. Makanya kami selalu mengatakan bahwa kalau panjenengan jadi yang awal-awal tuh ya, aku cerita bahwa kalau kamu nyondong seperti itu sudah budaya pemaksaan modern. Jadi itu nggak ada toleran. Dongeng dan dongeng. Seperti itu. Apapun isinya dongeng, mau arah yang apapun, dongeng utama. Jadi kalau Mbaknya nanya gimana cara agar anak muda sekarang ini kembali ke ranahnya gitu ya, maksudnya dapat sang yang tunggal itu, ilmu budayanya itu ya sekali-sekali tinggalkan HP dulu, ngobrol, bercerita sama temennya, sosialisasi. Iya, sosialisasi, ngobrol, apapun ngobrol, mau apa ya? Ya benar. Mau tentang cinta, vulgar, romantis, iya benar gitu ya. betul. Maksudnya itu bukan hal yang pornografi, buka-bukaan maksudnya. Sorry aku karena suka bahasanya suka ambigu. Benar. Jadi terbuka, jadi apapun misalnya, sial, kenapa?
aku barusan diputus ya. Terus tapi aku kembali lagi. Oh iya toh, iya. Akhirnya dari aku pengalaman ya, punya temen nih Dylan cerita deh masalah itu. Aku barusan putus ya mas, kalau ini zaman dulu. Sekarang dia kembali lagi sama mantannya. Akhirnya aku dapat tuh filosofinya tuh. Ternyata logo hati, yang heart gini ya. Itu ternyata kayak lagunya si itu, Kudamai. Waduh. Yang awan mendung gitu. Oh iya. Kamu ke kiri, kamu ke kanan. Kok gadok meneh mbak? Ketemu lagi. Jadi kan sebenarnya wah akhirnya ketemu nih. Akhirnya aku cerita nih ngobrol sama. Itulah budaya timur ya, itu budaya bercerita. Kita memikirkan apa yang diomongkan, ngisinya tuh apa, akhirnya nanti bisa manfaat. Aku bisa jual ini. Iya benar. Jadi apapun itu yang bisa diobrolin, ngobrol, mungkin kan menjual dan lain sebagainya Sobat Isa itu biar bisa ya dari sanalah kita bisa bersosialisasi dan bisa sama-sama mengajak. Tapi intinya ngampunan, intinya jangan uang dulu ya. Oh iya benar. Jangan uang dulu, tapi cerita dulu, nanti uang itu ngalir sendiri mbak. Yakin saya. Benar, setuju. Jangan yakin deh sama Gusti Allah. Yakin cuma sama Tuhan mas. Oke. Mungkin boleh dong terakhir buat Sobat Ista nih yang lagi dengerin atau teman-teman yang nonton via YouTube-nya nanti kasih pesan-pesan dulu buat mereka. Kenapa sih muda itu harus berbudaya? Oh harus. Kenapa mas? Kasih pesan-pesan. Ya tanpa budaya. Wah ini pakai bahasa ini nggak lulu gue ya? Boleh kita feel free banget di sini. Kan kalau panjenengan itu merasa muda tapi tidak punya budaya, ya selamat toh. Maksudnya ya selamat ya. Anda tidak berbudaya. Lalu kenapa? Kamu tidak punya jati diri, gitu loh. Karena apapun muda pun tua, kalau dia punya budaya, baik budaya modern atau budaya timur atau klasik gitu, ya selamat. Kamu punya budaya, kamu punya jati diri. Tapi alangkah bagusnya jika dua budaya itu digabungkan. Jadi barat sama timur jadi satu agar tidak ke barat kebirit. Iya, karena kebanyakan orang yang betul. Maaf ya. Betul. Enggak kesindir ya. Jadi terus terang ya, anak muda sekarang ini ya keren, gila, luar biasa. Ampuh, sangar, super bener. Sekarang banyak yang muda itu kaya banget loh. Iya. Hasilnya dari menipu juga nggak tahu. Tapi terus terang dia punya jati diri gitu loh. Tapi ternyata mereka itu melakukan budaya seperti itu, akhirnya ngikutin budaya barat, akhirnya ke barat kebirit. Pontang panting dia. Pontang panting betul. Tapi kalau dia punya budaya barat, habis itu digabungin dengan budaya timur, akhirnya menjadi slow. Maksudnya budaya barat itu kan kenceng ya flow-nya ya. Benar. Harusnya. Segala macem. Kalau timur kan alon, damai gitu. Nah digabung ke jadi melaku biasa. Iya. Itu dia filosofinya. Oke. Jadi pokoknya tetap ya sebagai anak muda itu harus berbudaya Sobat Isa. Sama aku ndobos loh mbak. Ampun banget. Oke, pokoknya ini terima kasih banyak Mas Heri udah ngobrol-ngobrol di Nguri-Uri hari ini. Seru banget pembahasannya juga sama Mas Heri. Jangan lupa mampir ke Voice of Jogja. Ada di Kamus Cyber. Iya, Kamus Cyber. Wow. Kamus Cyber. Oke, terima kasih banyak ya Mas Heri. Sehat dengan selalu. Senang hati, Mbak. Sehat selalu. Nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi, main-main lagi ke Ista Kalisa, ke Akprin juga. Biar bisa ngobrolin lagi. Kalau misalnya teman-teman ataupun Sobat Ista pengen ke Voice of Jogja boleh banget, silakan. Sosial medianya juga ada di Instagram @voiceofjogja. Nanti bisa dikepo-kepoin dari sana baru datang ke tempatnya Mas Heri di Voice of Jogja. Terima kasih banyak juga Sobat Ista, sehat selalu. Jangan lupa dengerin terus Nguri-Uri. Kita selalu bakalan menghadirkan bintang tamu, narasumber yang sangat-sangat keren-keren banget dan juga para budayawan dan penggiat seni. Oke, kita tagline terakhir boleh ya bareng-bareng ya Mas? Boleh. Nguri-Uri, muda berbudaya. Nguri-Uri, muda berbudaya.